Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, NTT, memantau penyebaran penyakit menular melalui aplikasi SKDR atau Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons Cepat. Hal ini terkait surat edaran Kementerian Kesehatan mengenai kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Untuk saat ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang mencatat kasus COVID-19 di Kabupaten Kupang tercatat 0 kasus. Untuk informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung bersama wartawan kami dari Pos Kupang, Novan Demopaku. Novan Demonpaku, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Linda. Eh, Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang memantau penyakit menular melalui aplikasi SKDR, Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Cepat. Hal ini terkait surat edaran Kementerian Kesehatan nomor SR 0301 garing C garing 1422 garing 2025 tentang kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang mencatat untuk saat ini kasus COVID-19 di Kabupaten Kupang belum ada kasus atau 0 kasus yang terhitung. Nah, hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Puji Lita Kemalariukaho, saat ditemui oleh tim Pos Kupang di ruangannya Selasa tanggal 3 bulan 6 tahun 2025. Ia mengatakan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang sejauh ini tentunya mengikuti dari Kementerian Kesehatan, di mana mereka sendiri mempunyai aplikasi SKDR yang fungsinya untuk memantau 22 penyakit menular yang berpotensi KLB. Dan setiap minggu itu harus lapor kepada kementerian jumlah kasus, misalnya 0 pun tetap Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang melapor dan menerima juga setiap data dari puskesmas. Nah, Puji menambahkan bahwa dari aplikasi yang dikembangkan dari Kementerian Kesehatan ini dengan sendirinya akan terbaca jika terjadi peningkatan salah satu kasus menular yang terjadi di masyarakat, salah satunya COVID-19. Nah, aplikasi ini sendiri menurutnya mengeluarkan alarm supaya dari Dinas Kesehatan waspada. Nanti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang sendiri nanti akan menginfokan kepada puskesmas-puskesmas untuk melakukan peringatan waspada bahwa ada terjadi peningkatan kasus, sehingga Dinas Kesehatan bisa menindaklanjuti dengan dilakukannya penyuluhan ataupun semacamnya. Untuk beberapa penyakit seperti influenza like illness atau penyakit yang mirip COVID, itu juga biasanya dilaporkan pada Kementerian Kesehatan meskipun kasusnya belum ada di Kabupaten Kupang. Nah, apabila petugas puskesmas ataupun dokter tidak mampu mendiagnosa penyakit tersebut seperti apa dan penyebabnya apa, pihaknya juga akan tetap melaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Menurutnya bahwa sejauh ini untuk penyakit influenza tersebut berjumlah 0 kasus untuk di Kabupaten Kupang. Jadi untuk kasus seperti ini bukan tidak mencatat menurutnya, tetapi tetap melakukan pencatatan walaupun pencatatan dari hasil tersebut menunjukkan 0 kasus. Nah, 0 sendiri tetap menjadi pelaporan yang dilakukan yang bersifat menjadi pelaporan mingguan. Ia mengatakan seperti DBD, diare, dan semacamnya apabila ada peningkatan signifikan, misalnya mengalami kenaikan 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya, maka sinyal alarm juga seperti ini akan berbunyi dan nanti akan ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan. Nah, untuk COVID sendiri, penyakit cenderung seperti penyakit umumnya, seperti influenza. Nah, sejauh ini paling dilaporkan seperti influenza dari masyarakat, dan juga sampai saat ini mereka belum pernah mendengar ada pelaporan dari masyarakat dan juga tidak pernah terjadi kasus tertularnya kasus COVID-19 di Kabupaten Kupang sendiri. Ia menuturkan bahwa surat edaran dari Kementerian Kesehatan sendiri tentunya akan diedarkan kepada masyarakat luas karena menurut mereka sendiri dari Dinas Kesehatan perlu dan juga terbuka secara luas dan bersifat universal. Demikian Linda, kembali ke studio. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.